Aku dibesarkan secara Kristen, ibuku beragama Katolik, aku sekolah di Church of England. Haleluya, haleluya. Jika ada neraka dan hari pembalasan, aku tidak ingin dihukum oleh Tuhan karena mengikuti agama atau keyakinan yang salah yang dapat berakibat buruk. Aku tidak ingin dihukum oleh Tuhan karena jika tujuan hidup itu ada dan tujuan hidup itu untuk manusia, maka sudah tentu hal itu harus meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Aku mengetahui Islam dan kelihatannya sangat sederhana. Baru setelah mencari tahu lebih lanjut, setelah aku mempelajari berbagai macam agama dan kepercayaan serta filosofi lain, aku seperti bertemu kembali dengan Islam. Islam, sebenarnya aku mencoba untuk menyangkal Islam ketika aku mencoba untuk menyangkal semua agama lain sebelumnya, atau kepercayaan, atau filsafat, dan Islam terus menjawabnya dengan jawaban yang lebih mendalam. Jadi, aku harus menerimanya. Assalamualaikum Saudara Abdullah Al-Andalusi. Sungguh, terima kasih telah datang dan menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu bisa hadir bersama kami. Aku ingin memulai dengan siapa itu Abdullah Al-Andalusi, dan bisakah kamu menceritakan hidupmu secara singkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundangku. Siapakah Andalusi? Hanya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita semua usahakan. Aku lahir di London, dibesarkan di London, Inggris. Latar belakang keluargaku adalah aku keturunan Portugis dan Afrika Utara. Aku dibesarkan di lingkungan yang sebagian besar beragama Kristen. Semacam latar belakang keluarga Kristen sekuler, dan aku menjadi Muslim saat berusia 14 tahun. Sekitar usia 18 atau 19 tahun, aku lebih banyak terlibat pada dakwah publik. Dan akhirnya aku terlibat dalam debat dan diskusi publik, mengajar di universitas, dan juga semacam membuat video dan menerbitkan artikel, dan hal-hal seperti itu. Kamu berusia 14 tahun saat masuk Islam, seperti yang kamu katakan. Dapatkah kamu membawa kami kembali ke masa-masa itu? Apa alasanmu mulai meneliti pada usia yang begitu muda? Jawaban sederhananya adalah rasa ingin tahu. Tetapi juga itu sesederhana aku menjadi sadar akan agama-agama yang berbeda. Aku dibesarkan dengan latar belakang Kristen, ibuku beragama Katolik, aku sekolah di Church of England, dan mereka mengadakan misa dan komuni dan semuanya. Aku diajari cerita-cerita Alkitab seperti murid lainnya. Tapi aku bertanya-tanya, setelah aku menyadari bahwa ada agama yang berbeda-beda, aku bertanya, bagaimana aku tahu bahwa aku mengikuti agama yang benar? Jika aku lahir di Cina, apakah aku akan menjadi seorang ateis atau Buddha? Apakah aku akan menjadi seorang Hindu jika aku lahir di India? Kebetulan geografi tidak dapat menentukan kebenaran, dan ada berbagai pemikiran yang tersebar. Iya, aku perlu mencari tahu sendiri. Dan juga jika ada neraka dan ada hari pembalasan, aku tidak ingin dihukum oleh Tuhan karena mengikuti agama atau kepercayaan yang salah, yang bisa berakibat buruk. Aku ingin mencari tahu, dan jadi sekitar umur 10 tahun, aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan lokalku. Walau sebenarnya aku selalu suka pergi ke perpustakaan. Ini sebelum ada internet. Jadi orang-orang biasa pergi ke perpustakaan, jika kamu ingat hal-hal itu. Dan aku biasa membaca semua buku. Bisa kamu bayangkan, tidak hanya tentang agama-agama saat ini, tapi agama-agama historis, filsafat-filsafat historis, apa saja. Aku menelitinya. Dari, kamu tahu, konsep Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian, hingga, kamu tahu, ajaran Buddha Tibet, bahkan semacam spiritualitas gerakan zaman baru barat, dan seterusnya. Setiap jenis kultus yang bisa kamu bayangkan, aku meneliti semuanya. Aku pikir aku tidak mau berasumsi bahwa ukuran sebuah kepercayaan atau agama atau filsafat menentukan kebenarannya. Aku hanya akan melihat, kamu tahu, apa perbedaan pemikiran-pemikiran ini? Apakah ada buktinya? Apakah itu masuk akal? Apakah ada permasalahan yang mungkin aku temukan di dalamnya? Seperti kontradiksi atau hal-hal seperti itu? Dan jika demikian, maka itu bukanlah kebenaran. Jadi aku menjalani proses eliminasi bertahap itu. Apakah kamu memulai dengan Islam atau Islam yang terakhir yang kamu cari tahu? Aku mengetahui tentang Islam dan kelihatannya sangat sederhana. Saat pertama kali melihatnya, aku berpikir, oh, ini sangat sederhana. Mungkin tidak banyak, semacam kebenaran mendalam di dalamnya yang aku ketahui. Hanya melihat dasar-dasarnya. Aku senang membaca buku tentang agama-agama yang berbeda. Jadi buku itu menyajikan Islam. Hanya dasarnya saja, sangat sederhana. Baru setelah diselidiki lebih lanjut, setelah aku mempelajari banyak agama berbeda dan kepercayaan serta filosofi lain, aku seperti bertemu kembali dengan Islam. Dan aku mulai bertanya tentang hal ini.
itu adalah sesuatu yang sangat kamu mungkin berpikir sangat kecil yang berbicara tentang Islam. Jadi Islam berbicara tentang perempuan yang mengenakan hijab. Dan sebagai kewajiban, aku seperti mengapa Islam ingin perempuan mengenakan hijab? Lalu apa gunanya? Jadi aku memikirkannya dan terus memikirkannya. Dan menurutku, ya, kamu tahu, sepertinya di Barat kamu tahu, kita melihat ada banyak politik seksual yang terjadi di tempat kerja. Ketegangan seksual, dan seksualitas kemudian digunakan untuk komoditas iklan, dan barang, dan hal-hal seperti ini. Masyarakat menjadi objek seksual, dan itu menimbulkan banyak masalah, disfungsi hubungan, orang yang meninggalkan pasangannya, ketidaksetiaan, banyak hal. Dan ketika aku melihat konsep Islam tentang hijab, aku berpikir, nah apa gunanya ini? Dan aku berkata, oke, apa tujuan dari hijab itu menurutmu? Dan aku pikir mungkin karena mereka ingin perempuan terlihat sederhana, tidak menunjukkan seksualitas di depan umum. Hijab dan jilbab dan segala sesuatunya. Oh, oke. Jadi itu berarti Islam menginginkan masyarakat untuk menjauhkan seksualitas dari pandangan publik, menyimpannya untuk pribadi saja. Karena kamu tidak bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan seksualitas di depan umum. Kamu ingin pergi bekerja, kamu ingin pergi ke universitas? Mengapa seksualitas mengganggumu? Mengapa membiarkan hal itu dapat mengganggumu di depan umum? Itu tidak adil. Ini menyebabkan masalah. Kamu tahu, di masyarakat yang aku sadari di Barat saat aku tumbuh dewasa. Aku berkata, oh itu masuk akal. Dan kemudian yang mengejutkanku, yaitu jika tujuan hidup itu ada, dan tujuan hidup adalah untuk manusia, maka sudah tentu hal itu harus meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak hanya sekali seminggu, atau kamu tahu, hari Jumat, atau di gereja pada hari Minggu. Tetapi setiap bagian dari kehidupan, termasuk masyarakat. Jadi, Islam tampak holistik. Dan tampaknya, ya, jika ada agama yang benar dan keyakinan yang benar, maka Islam sepertinya benar, atau mendekati. Dan aku mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan. Aku tidak memeluk Islam hanya karena itu, tapi aku mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan aku menemukan lebih banyak jawaban yang membuatku terkejut. Dan akhirnya aku melihat bahwa Islam, aku sebenarnya mencoba untuk menyangkal Islam, karena aku mencoba untuk menyangkal semua agama lain sebelumnya, atau kepercayaan, atau filsafat, dan Islam terus saja menjawabnya dengan jawaban yang lebih mendalam. Jadi, aku harus menerimanya. Jadi kamu tidak punya prasangka tentang Islam, kesalahpahaman tentang Islam sebelum membaca ini? Assalamualaikum saudara-saudaraku. 98% penonton kita termasuk video ini belum mensubscribe channel ini. Seperti yang kalian tahu, kita adalah sebuah organisasi non-profit dan kami tidak memonetize video-video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta kalian untuk mensubscribe adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terasa tidak berpengaruh, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, silakan klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Jadi kamu tidak punya prasangka tentang Islam, kesalahpahaman tentang Islam sebelum membaca ini? Prasangka yang aku miliki adalah prasangka liberal umum dan prasangka sekuler tentang agama. Agama tidak berbicara tentang politik, agama tidak berbicara tentang masyarakat, ekonomi, atau masalah manusia. Agama hanyalah sebuah keyakinan yang kamu miliki di mana kamu dapat berdoa untuk hal-hal yang kamu inginkan dan mungkin mendapatkannya, atau membuatmu merasa baik. Mungkin saat ini kamu merasa takut akan sesuatu. Tapi itu saja, itu adalah prasangkaku. Ini adalah awal tahun 90-an. Ini sebelum peristiwa 9/11. Sebelum semua hal ini. Jadi itu adalah prasangka umum terhadap semua agama yang telah meresap ke dalam diriku. Ditanamkan ke dalam diriku, bukan yang aku miliki sebagai seorang liberal sekuler, orang dalam masyarakat liberal sekuler. Jadi ketika aku menemukan bahwa Islam begitu holistik, itulah yang mengejutkanku. Karena aku diberitahu bahwa agama tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Dan ketika aku menemukannya, lebih masuk akal bagiku bahwa agama membicarakan hal-hal itu. Memang seharusnya membahas tentang hal-hal itu. Aku rasa kamu telah melalui proses eliminasi, ya kan? Ini salah, ini tidak mungkin. Jadi bagaimana kamu memutuskan bahwa agama-agama lain itu tidak benar? Tentu, maksudku oke. Waktu itu antara usia 10 dan 14 tahun. Jadi aku melihat agama-agama yang berbeda dan aku mengajukan sejumlah pertanyaan, yaitu, apakah ada bukti terkait agama ini? Apakah ada buktinya? Apakah agama ini ada untuk kebanyakan manusia? Atau apakah ini pesan yang benar-benar baru? Apakah pesan ini sudah ada dari dulu?
Jadi ketika itu belajar agama Kristen, gagasan bahwa ada seorang manusia yang turun ke bumi dan dia sebenarnya adalah Tuhan rupanya. Dan dia mati meskipun Tuhan tidak mati. Dan pengorbanannya, kamu tahu, semacam mengampuni dosa-dosamu meskipun kamu masih berdosa setelahnya. Dan kamu masih harus bertobat. Jadi hal-hal terkait agama Kristen itu tidak masuk akal bagiku. Ketika berbicara tentang Yudaisme, tentu saja mereka percaya pada monoteisme. Tetapi tampaknya sangat terbatas pada suatu suku bangsa sepanjang sejarah. Dan kamu tidak menemukan penjelasan apapun untuk semua suku lain sepanjang sejarah. Atau apa yang seharusnya dilakukan dan diikuti oleh orang lain. Ketika kamu belajar ajaran Buddha, manusia pada dasarnya terlahir ke dunia dan mereka bereinkarnasi terus-menerus sampai mereka mencapai pencerahan. Dan aku pikir, oke, baiklah. Apa itu pencerahan? Pencerahan adalah ketika kamu mengetahui tujuan hidup. Atau kamu tahu suatu kebenaran yang mendalam. Dan aku pikir, baiklah. Kamu mengatakan tujuan dari manusia adalah untuk tercerahkan. Dan tercerahkan berarti mengetahui tujuanmu. Tapi kemudian aku tahu tujuanku. Tujuanku adalah untuk mendapatkan pencerahan. Dan ini menjadi logika melingkar. Juga ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti jika tidak ada Tuhan dalam agama Buddha atau Tuhan tidak penting dalam agama Buddha, siapa yang mengatur sistem reinkarnasi? Dan apakah ada manusia pertama? Karena kamu tidak bisa terus-menerus mundur tanpa henti ke masa lalu kehidupan manusia. Jadi apa jiwa pertamamu? Tubuh pertamamu saat kamu dilahirkan? Lalu di manakah kamu sebelum itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tak terjawab dalam ajaran Buddha. Agama Hindu juga meyakini hal yang sama, karena agama Buddha berasal dari agama Hindu. Gagasan utama agama Hindu adalah percaya bahwa ada satu Tuhan dari mana kita berasal. Tetapi kita dulunya adalah bagian dari Tuhan. Dan entah bagaimana para dewa dapat terpecah menjadi beberapa bagian. Dan potongan-potongan ini tidak tahu apa-apa, serta tak berdaya. Jadi, sebagian dari Tuhan tidak tahu apa-apa dan tidak berdaya. Kemudian kamu masuk ke dalam reinkarnasi, kamu dilahirkan, kamu mati, kamu dilahirkan, kamu mati. Sampai kamu dapat menemukan cara untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi kamu adalah bagian dari Tuhan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi Tuhan dapat dibagi menjadi sang pencipta yang tidak terbatas dan tidak terhingga, dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian ini terbatas. Potongan-potongan ini terbatas. Ini tidak masuk akal. Jadi inilah proses yang aku alami terkait berbagai agama dan kepercayaan. Selain itu, ateisme juga salah satu hal yang ada di dalam daftarmu, ya kan? Kamu menghilangkannya juga? Iya, maksudku aku mengikuti prasangka di mana ilmu pengetahuan dapat menjawab semua pertanyaan. Maksudku, aku selalu tertarik pada sains. Aku masih tertarik. Aku selalu mendapat nilai bagus setiap kali aku mengerjakan mata pelajaran sains atau fisika. Pergi ke universitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, pikiran bahwa sains dapat menjawab semua pertanyaan adalah asumsi yang diajarkan padaku oleh masyarakat tempatku tinggal. Tapi, sains tidak berbicara tentang apa yang ada di luar materi. Sains berbicara tentang bagaimana sebuah materi berperilaku, dan hanya itu. Jadi, seberapa cepat ia bergerak, dan bagaimana ia beroperasi. Sains tidak berbicara tentang materi itu terbuat dari apa. Sains tidak berbicara tentang dari mana asalnya. Tidak berbicara tentang kemana semua akan pergi. Sains hanya bicara tentang bagaimana materi berperilaku. Dan kemudian para ilmuwan mencoba untuk memperkirakan, mengatakan bahwa materi akan selalu sama selamanya, atau materi selalu ada di sana selamanya. Tapi itu tidak masuk akal, karena sekali lagi, kemunduran tak terbatas. Jika kita, untuk sampai ke titik waktu ini, kita harus menunggu waktu yang tak terbatas untuk menyelesaikannya, ya tak terhingga, berarti tidak akan selesai. Kita tidak pernah mencapai titik waktu itu. Jadi fakta bahwa aku ada di sini, duduk di depanmu, membuktikan kepadaku bahwa Tuhan itu ada, atau ada pencipta yang memulai materi untuk bergerak dan berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah mengapa aku menghilangkan semua kepercayaan itu. Jadi setelah diyakinkan bahwa Islam adalah agama yang benar, langkah apa yang kamu ambil? Apa puncak perjalananmu dalam kamu tahu menerima Islam? Dapatkah kamu menceritakan tentang saat-saat itu? Oke, saat aku membaca Al-Quran, tetapi juga membaca penjelasan tafsir dan tafsir Al-Quran, dan juga semua buku berbeda yang dapat aku temukan tentang Islam, adalah ketika aku menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, aku menyadari setelah terus memikirkannya tanpa henti, bahwa bukan karena teks itu tidak masuk akal, tapi aku telah membawa sebuah asumsi ke dalamnya, dan asumsi itu membuatku tidak memahaminya dengan benar, iya kan? Jadi, proses aku mempelajari Al-Quran mulai dengan membersihkanku dari
asumsi-asumsi yang aku bawa, bawaan yang aku bawa ke dalam Islam. Maka, alhamdulillah, kamu tahu, langkahku untuk mengenal Islam dan menjadi seorang Muslim, hal pertama adalah karena aku tertarik. Aku tertarik bahwa agama ini terdengar seperti sesuatu yang mungkin saja benar. Kelangkah aku menerimanya sebagai hipotesis. Jadi, hipotesis adalah sesuatu yang kamu yakini sebagai penjelasan terbaik, tapi kamu tidak 100% yakin. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik, tapi dari semua bukti yang kamu miliki, itu adalah satu-satunya. Itu adalah yang terbaik. Dan setelah melaluinya, pengetahuanku semakin bertambah. Dan aku mulai mengajukan pertanyaan, seperti bagaimana jika ada, katakanlah, aku akan menciptakan sebuah agama, dan aku akan menggunakan Islam sebagai dasarnya. Tapi, aku akan mengubah sesuatu darinya. Apakah itu akan sama bagusnya, atau lebih baik? Dan saat aku melakukan proses itu, aku menyadari bahwa setiap kali jika kamu membuat perubahan apapun pada Islam, maka akan berakhir dengan kontradiksi atau sesuatu yang tidak masuk akal. Aku menyadari bahwa bagaimana Islam menjelaskan alam semesta, eksistensi manusia, eksistensi binatang, planet-planet, semuanya. Apakah itu kesenangan dan penderitaan? Dan apakah kamu umur yang terbatas yang kita miliki? Semua hal ini terjawab oleh Islam sampai pada titik di mana sebenarnya tidak ada jawaban lain yang mungkin yang bisa menjawab semua ini. Jadi, akhirnya aku sampai pada kesimpulan bahwa Islam adalah satu-satunya penjelasan yang realistis. Dan kemudian aku memiliki keyakinan, maka aku memiliki keyakinan mutlak terhadap agama Islam. Apa hal terakhir yang membuatmu mengatakan, oke, aku akan menjadi seorang Muslim besok? Apa yang terjadi sehingga kamu memutuskan itu? Saat itu aku berusia 14 tahun dan saat itulah aku masuk Islam. Seperti yang biasa kamu katakan, sebuah hipotesis, yaitu penjelasan terbaik yang aku tahu. Jadi sebagai manusia yang mencari tujuan, aku berkewajiban untuk mengikuti penjelasan terbaik yang diberikan kepadaku. Dan aku tidak melihat adanya kontradiksi di dalamnya. Jadi, tidak ada alasan untuk menolaknya. Aku tidak tahu bahwa aku harus mengucapkan syahadat secara formal. Aku pikir bahwa itu adalah sesuatu yang cukup kamu percayai. Aku berkata, oke, baiklah. Aku percaya ini dan ya, jadi syahadatku hanya sampai pada ibuku. Dan berkata, kamu tahu, Ibu, aku pikir aku akan menjadi seorang Muslim. Itu adalah syahadatku sebenarnya. Dan kamu tahu, ibuku dari latar belakang sekuler, tapi latar belakang sekuler liberal. Agama tidak begitu penting. Jadi, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia pikir itu hanya sebuah fase yang lewat begitu saja. Karena, kamu tahu, orang tua melihat anak-anak mereka melewati fase-fase yang berbeda. Dan mereka mencoba hal-hal yang berbeda atau hobi yang berbeda. Jadi dia pikir ini mungkin hobi yang akan kulakukan. Setelah hampir 30 tahun kemudian, aku pikir sekarang dia menyadari bahwa ini lebih dari sekedar hobi. Iya kan? Hidup itu sendiri. Iya. Iya, alhamdulillah. Ketika kamu mulai berceramah tentang Islam, memberikan dakwah kepada orang-orang, apakah ada orang yang menjadi Muslim di sekelilingmu, keluargamu? Maksudku, kau tahu, ketika aku mulai menyelidiki Islam, aku selalu menceritakan hal ini kepada ibuku. Dan tentu saja, juga ayahku. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, mereka melihat perubahan dalam diriku. Aku menjadi anak yang lebih baik bagi mereka. Aku berasal dari masyarakat sekuler dan liberal. Dan kamu tahu, kamu punya anak-anak yang suka memberontak. Dan itu berbeda dari jenis anak-anak pemberontak yang mungkin kamu pikirkan. Karena semua anak agak memberontak dalam beberapa hal. Tapi, anak-anak pemberontak barat jauh lebih tidak hormat kepada orang tua mereka dibandingkan dengan budaya dan kepercayaan lain, dan sebagainya. Dan ketika aku menjawab apa tujuan hidupku, aku melihat kesalahan-kesalahan dari jalanku. Aku melihat bahwa aku semakin bersyukur atas apa yang telah dilakukan orang tuaku. Tapi ketika orang tuaku melihat ini, ketika mereka melihat bahwa anak mereka bekerja lebih keras, lebih sopan, lebih berperilaku baik. Aku tidak sempurna, tapi mereka melihat perubahan yang mengakar dalam diriku. Bagaimana kamu bisa membenci hal ini? Iya kan? Bagaimana mungkin kamu takut akan hal itu? Aku rasa adab lebih banyak menaklukkan daripada ide. Orang hanya melihat perubahan adab dan akhlakmu, dan itu membuat mereka terkesan, dan semakin condonglah hati mereka kepadamu. Lebih efektif daripada jam-jam berkhotbah atau
atau bicara yang kamu lakukan. Satu kesulitannya adalah sulit bagi orang tua untuk melihat anak mereka mengajari mereka tentang kehidupan. Jadi aku yang mengganti popokmu, ya kan? Dan sekarang kamu memberitahuku tentang apa yang harus aku lakukan dalam hidup. Ada beberapa hal itu. Tapi akhirnya ayahku menemukan kembali, yaitu Islam untuk dirinya sendiri. Dan ibuku, dia menjadi semacam muslim nominal, tidak 100% sempurna. Kamu tahu, bisa dibilang begitu. Karena masalahnya adalah dia tidak dikelilingi banyak orang muslim, iya kan? Begitu juga dengan semua teman-temannya, atau sebagian besar teman-temannya beragama Katolik, atau sekuler dan lainnya. Jadi sangat sulit, karena kita adalah makhluk sosial. Sebagai manusia, kamu perlu mendapat dorongan. Tapi alhamdulillah dia bersyahadat. Cerita dari orang lain mungkin sedikit lebih romantis bisa dibilang. Ceritaku lebih seperti kesadaran bertahap untuk diriku sendiri, dan akhirnya untuk orang tuaku juga. Ketika kamu melihat Al-Quran, kitab seperti apa yang kamu lihat? Apakah dari sudut pandang hal yang kamu minati? Ketika kamu membaca kitab Al-Quran, sangat berbeda dari kitab apapun yang pernah kamu baca. Bahkan ketika kamu melihat terjemahannya, Al-Quran tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dicapai bahkan oleh manusia yang sangat mampu. Karena biasanya orang yang sangat pandai menulis buku dan sangat pandai menulis, mereka memiliki struktur yang sangat terbatas. Mereka pikir informasi harus masuk ke dalamnya. Jadi, bab-bab yang hanya memiliki beberapa poin di dalamnya dan kemudian pindah ke bab berikutnya dan berikutnya. Masalahnya pada Al-Quran adalah satu ayat itu maknanya dapat berubah tergantung pada pertanyaan apa yang kamu ajukan. Dan kamu dapat membaca hal-hal yang dangkal tampaknya tidak berhubungan. Tetapi kamu merasa di belakang pikiranmu ada sebuah struktur di bawahnya. Nasihatku kepada siapa saja yang membaca Al-Quran adalah mulailah berbincang dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca secara pasif. Ajukan pertanyaan. Kamu mungkin berpikir, aku bertanya kepada sebuah kitab, bagaimana mungkin kitab itu bisa menjawabku? Tapi kamu akan terkejut bagaimana sebuah ayat yang menurutmu sangat sederhana, tidak benar-benar memiliki banyak penjelasan, namun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah kamu pikirkan atau bayangkan. Ini adalah kitab yang bisa terus kamu baca ulang. Lagi dan lagi, umat muslim saat ini lebih disibukkan dengan suara Al-Quran daripada makna dari Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis yang membicarakan hal ini. Maksudku, hadisnya doif. Tapi aku tidak tahu. Sepertinya meramalkan banyak hal. Sangat menarik. Hadis ini berbicara tentang kaum muslim pada masa Nabi Muhammad SAW lebih tertarik pada makna Al-Quran. Tetapi akan tiba saatnya ketika umat Islam akan lebih tertarik pada pengucapan Al-Quran dan bunyinya. Tetapi tidak begitu tertarik pada maknanya. Dan aku pikir itu harus dibalik. Ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran. Berdiskusi, mengajukan pertanyaan. Mengapa Al-Quran menggunakan kata ini dan bukan kata yang lain? Al-Quran sangat tepat. Ini adalah kitab yang sangat tepat. Mengapa kitab ini menggunakan kata-kata itu? Setelah kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Al-Quran akan semakin terbuka bagimu. Demikianlah saranku. Sebagai seorang mu'alaf dan da'i, sebagai mu'alaf, prasangka apa yang paling umum dimiliki orang terhadap Islam dan bagaimana kamu menanggapinya? Tergantung pada masyarakat seperti apa yang kamu maksud. Jadi sekarang setelah peristiwa 9/11 di Barat, persepsinya adalah bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan dan biadab, serta memiliki hukuman yang biadab, membatasi semua hal, membatasi wanita, dan membatasi, dalam tanda kutip, kebebasan. Apapun artinya. Sekarang sebelum peristiwa 9/11, perspektif Islam adalah bahwa Islam hanyalah sebuah agama, dan semua agama itu didasarkan pada masa lalu. Dan mereka tidak berbicara tentang masalah-masalah modern. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat umum. Dan itu adalah salah satu yang bahkan ada di dunia muslim saat ini. Setelah kolonialisme, sistem pendidikan barat, atau bahkan pengaruh lain, umat Islam sendiri memiliki kesalahpahaman tentang Islam. Mereka berpikir bahwa Islam adalah sesuatu yang didasarkan pada masa lalu dan tidak bisa menjawab masalah-masalah modern. Islam dapat menjawab masalah-masalah modern lebih baik daripada solusi yang bisa diberikan oleh Barat. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita berpikir bahwa Islam hanya tentang sholat 5 waktu, hanya tentang pergi sholat Jumat, hanya tentang tajwid, pengucapan Al-Quran. Islam lebih dari itu. Islam adalah sebuah cara hidup yang utuh. Kami melihat beberapa orang yang meskipun telah melihat bukti-bukti yang jelas, tidak mau menjadi muslim. Menurutmu, apa alasan dibalik hal ini? Menurutku ada 2 kategori orang yang menentang Islam. Salah satunya jelas, yaitu mereka memiliki alasan emosional.
Jadi mereka sudah berinvestasi. Hal ini disebut sunk and cost fallacy. Itu sebutannya. Disinilah kamu berinvestasi. Kamu telah menginvestasikan begitu banyak waktu dan tenaga, hidupmu, harapan, dan impianmu menjadi sesuatu yang salah. Sehingga kamu tidak ingin menyerah karena kamu telah menginvestasikan begitu banyak. Kamu ingin terus berinvestasi. Jenis orang yang kedua adalah orang-orang yang membuatku tertarik. Mereka adalah orang-orang yang mereka memiliki asumsi, dan asumsi-asumsi itu membutakan mereka dari melihat kebenaran Islam. Orang mungkin berasumsi, kata mereka, ada begitu banyak agama yang berbeda, ada begitu banyak gagasan yang berbeda tentang Tuhan. Jadi mereka semua pasti salah, benar kan? Itu adalah asumsi. Dan ini adalah hal yang cukup umum di antara banyak orang ateis dan sebagainya. Tapi aku bisa saja menunjuk mereka dan berkata, oke, di masa lalu ada begitu banyak teori tentang matahari. Ya, apakah matahari berbentuk datar, apakah berbentuk mangkuk terbalik dengan semangkuk api, ataukah berbentuk bola? Oh, bisakah seseorang mengatakan, ya, ada begitu banyak teori yang berbeda, kamu tahu, tentang matahari. Maka matahari itu tidak ada. Tidak. Salah satu dari mereka benar, sisanya salah. Hanya karena ada ide yang berbeda, tidak berarti mereka semua salah. Ya, jadi itu asumsi. Jadi dalam Islam, kita tidak mengatakan bahwa setiap kata untuk Tuhan, untuk satu Tuhan dalam setiap budaya di seluruh peradaban adalah salah. Kami hanya mengatakan bahwa tidak semua gagasan tentang ketuhanan itu benar. Jika kamu percaya pada Trinitas, atau kamu percaya bahwa Tuhan telah terpecah menjadi beberapa bagian, atau ada banyak Tuhan, ya, atau bahwa Tuhan memiliki keluarga, itu salah. Tetapi jika kamu percaya kepada Tuhan yang Esa, apapun sebutannya sepanjang sejarah, kamu menyebutnya sebagai Eloh atau Allah, kamu ingin memanggilnya Dios atau Tanri, ya kan? Semua ini merujuk pada satu kata yang sama. Kamu menggambarkan hal yang sama dalam bahasa yang berbeda. Jadi, itu adalah contoh asumsi yang dipegang orang-orang yang menghambat kita. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang ateis, orang deis, atau orang-orang dari agama yang berbeda, orang-orang yang tulus di antara mereka, satu-satunya hal yang menghentikan mereka untuk menjadi muslim adalah anggapan mereka. Jadi, insya Allah pekerjaan para da'i adalah menghapuskan asumsi mereka. Dan apa yang dilakukan oleh syahadat? Kalimat syahadat dimulai dengan penyangkalan terlebih dahulu. Dikatakan la ilaha, kan? Jadi, tidak ada. Semua berhala-berhala ini, semua manusia ini, patung-patung, potongan-potongan kayu, semua benda ini, apakah itu gunung Merapi yang kamu sembah, atau matahari yang kamu sembah, atau bulan yang kamu sembah, semua itu adalah berhala-berhala palsu, ya kan? Semua Tuhan-Tuhan itu palsu, kecuali satu, Allah yang berada di atas penciptaan. Bagaimana kamu menemukan kekuatan pada masa itu? Di mana kamu menemukan kekuatan ketika kamu sendirian dan tidak ada seorang pun di sekitarmu adalah Muslim? Salah satu pertanyaan terbesarku, aku menemukan Muslim, orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga Muslim di dunia Muslim saat ini adalah mereka bertanya tentang menjadi kuat dalam cara hidupmu, atau jika kamu tidak menampakkan cara hidupmu di depan umum, atau jika kamu tidak menyerukannya. Itu karena kamu mungkin memiliki kelemahan atau ada pergulatan dalam dirimu yang sulit untuk didamaikan. Bagiku, menurutku itu aneh. Jika kamu memahami bahwa tujuan hidupmu berarti kamu akan mengikuti cara hidup ini, ada pencipta, dia yang menciptakanmu. Tidak ada makna lain dalam hidup kecuali menaatinya, mengikutinya, apa yang dikatakannya, bagaimana petunjuknya. Maka tidak ada gunanya melakukan hal lain. Karena jika aku mencoba mengikuti orang tuaku atau mengikuti masyarakat, semua itu akan berlalu. Mereka bukan Tuhanku. Mereka tidak menciptakanku. Jadi tidak ada gunanya. Ketika aku menemukan orang Muslim disibukkan dengan hal-hal ini, itu benar-benar membuatku bingung. Karena aku datang dengan asumsi, banyak orang yang bertobat dan menjadi mualaf. Bukan hanya aku. Tanyakan pada setiap orang yang bertobat dan masuk Islam. Mereka akan berkata bahwa mereka terkejut ketika mereka melihat dunia Muslim. Karena bagi mereka tahu bagaimana rasanya hidup sebelum mendapat petunjuk dan selepas mereka mendapat petunjuk. Petunjuk tidak hanya sekedar, oh inilah yang harus dilakukan. Inilah satu-satunya makna keberadaan manusia. Manusia yang memiliki akses ke hal ini, yang sekarang mengetahuinya, lalu mengikuti hal di luar itu, tidak akan ada gunanya. Katakanlah seseorang pergi untuk wawancara kerja di kantor hukum perusahaan atau apapun. Mereka datang dengan setelan jas, dan mereka sangat baik dalam pekerjaan dan dalam wawancara. Mereka mendapatkan pekerjaan, mereka akan menghasilkan banyak uang, dan mendapat banyak rasa hormat. Lalu mereka masuk, dan kemudian mereka mulai, katakanlah, bermain sepak bola di kantor. Dan mereka tidak melakukan hal lain. Kamu seperti, kamu ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan ini. Kamu di sini untuk bekerja, dan melakukan pekerjaan ini.
Mengapa kamu bermain sepak bola di kantor? Sama halnya dengan muslim yang mereka memiliki tujuan hidup itu, tetapi mereka disibukkan dengan hal-hal yang kekanak-kanakan ini, yang tidak ada artinya, seperti kehormatan nasional, atau patriotisme, atau nasionalisme, atau kehormatan keluarga mereka, atau hanya mencuri uang, atau mengikuti budaya populer. Hal-hal itu tidak bermakna. Mengapa kamu mengikutinya? Tidak ada gunanya. Ketika kamu mati mengikuti berhala-berhala palsu ini, hidupmu tidak akan ada artinya. Jadi, terkait kekuatanku, kurasa kamu tak butuh banyak kekuatan. Tak ada gunanya melakukan hal lain selain menerapkan ajaran Islam dalam segala hal. Jika kamu berkesempatan untuk berbicara dengan semua orang non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka jika kamu hanya punya waktu 1 menit? Aku pikir aku akan mengatakan hal yang sama. Aku ingin mengatakan pada umat muslim di dunia, yaitu jangan percaya begitu saja pada apa yang telah diajarkan kepadamu oleh orang tuamu, budayamu, masyarakatmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kamu tahu bahwa apa yang kamu ikuti adalah benar? Bagaimana kamu tahu bahwa semua hal yang telah diajarkan kepadamu adalah benar tentang segala sesuatu? Dan maksudku bukan hanya tentang pertanyaan-pertanyaan sains atau apapun, yang tentu saja kita tetap mempertanyakannya. Ini tentang apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan. Untuk apa hidupmu? Ajukan pertanyaan tentang hal ini. Bagaimana kamu tahu bahwa apa yang telah diajarkan kepadamu adalah benar? Dan jika kamu melakukannya, jika kamu mencari tahu, kamu menemukan kebenaran, mengapa kamu tidak menerapkannya di semua bagian kehidupanmu? Jadi, pertanyakanlah dan jangan hanya mengikuti begitu saja.